Salam dan selamat pagi untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, sukacita, dan juga dalam perlindungan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami semua. Kiranya Tuhan, sebelum kami juga mendengar renungan firman Tuhan, berkati kami dan ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih, lawat kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ke-4b. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Amin. Tema kita kesetiaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus untuk orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi di Roma. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, Paulus menyadari bahwa ada kelebihan-kelebihan orang-orang Yahudi sebelum menerima Yesus Kristus, yaitu mereka telah menerima firman Tuhan dalam segala hal sejak dulu, dalam secara Israel. Dan mereka mendengar dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen Yahudi. Ada juga dari mereka yang tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan tetap setia dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan benar dalam segala firman-Nya dan adil serta berkemenangan dalam segala hukum-hukumnya. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 menyatakan bahwa pertama, walaupun masih ada orang-orang yang tidak setia, bahkan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetap tidak membatalkan kesetiaan Tuhan untuk mengasihi dunia ini. Seandainya Dia merupakan Allah yang tidak setia pada kasih karunia-Nya, maka sudah lebih awal kita umat manusia dihukum dan semua dimusnahkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak percaya, bahkan dosa manusia sekalipun tidak mungkin dapat menghentikan kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya walaupun Tuhan senantiasa memanggil kita untuk bertobat dari perilaku kita meninggalkan Tuhan dan dari tindakan yang tidak dikehendakinya agar tidak terhukum, Ia menyampaikan janji pengampunan atas dosa-dosa kita. Malah sebelum kita terhukum, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kedua, pelaku kejahatan, baik pribadi maupun sekelompok orang, tidak bisa mempermainkan kesetiaan Tuhan mengasihi pendosa. Dengan berkata, ia dapat berulang-ulang dan semakin melakukan kejahatan karena pikirnya Allah toh suatu waktu akan berbelas kasihan padanya. Tidak mungkin. Allah juga setia menghukum orang-orang jahat saat ini maupun esok. Penting sekali hal ini kita ketahui agar kita tidak mengira bahwa karena Allah berbelas kasihan pada kita, maka kita dapat melakukan hal-hal sesuka kita yang menyebabkan kita bebas dari hukuman. Malahan Tuhan akan menghukum kita dengan kematian selamanya pada akhir zaman. Yang menjadi perenungan bagi kita yaitu kesetiaan Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita.
Dia setia menyatakan kasih anugerahnya kepada kita. Seperti dia memberikan nafas kehidupan untuk kita. Dan kita bebas untuk menghirup oksigen di sekitar kita tanpa membayar kepadanya. Yang dulunya belum ada apa-apa, sekarang kita diberikan berkat, malah berkelimpahan. Penyertaan Tuhan di tahun 2024 sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup di tahun yang baru ini 2025, untuk boleh hidup dan berkarya bagi Tuhan dan sebagainya. Selagi masih ada kesempatan, bersyukurlah atas semuanya dan hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan kita anggap bahwa kesetiaan Tuhan mentolerir segala tindakan-tindakan kita yang salah. Tuhan tetap akan menghukum kita dengan kematian yang kekal bila kita tidak bertobat dan kembali dalam hidup yang baru yang berkenan kepadanya. Amin. Bapa, kami serahkan kehidupan kami satu hari ke depan ini dalam segala pekerjaan ataupun aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran di dalam kami bekerja Tuhan, supaya kami dapat mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan dan perguruan tinggi mereka, di dalam mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, bahkan menanti keturunan. Berkati ya Tuhan, biarlah anak-anak kami Engkau sertai mereka. Berikanlah kesuksesan dan juga rancangan Tuhan sungguh indah bagi mereka. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena anak-anak jemaat-Mu sudah mendapat pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau jugalah yang memberkati mereka, mempersiapkan apa yang mereka akan kerjakan. Bantulah mereka Tuhan, sertai mereka, sehingga Engkau memampukan mereka untuk melakukan apa yang akan mereka kerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan baru yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mari Tuhan Engkau berkati ya Tuhan jamaah tubuh mereka yang sakit, mampukan dan kuatkan mereka. Dan secara khusus kami serahkan anak-anak Tuhan yang telah operasi dalam masa pemulihan pada saat ini, yaitu saudara kami Catherine Borumanalu dan saudara kami Kenny Manik. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah tubuh mereka dan memulihkan mereka Tuhan. Sempurnakan kesehatan mereka Bapa, supaya mereka dapat merasakan kasih Tuhan dan dapat melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Berkati mereka Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Nanda Arnold Pratama Simamora yang berulang tahun kelahiran pada hari ini, dan juga yang berulang tahun pernikahan Ibu Nyonya Siahan Erboru Suburian. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah, bahkan setiap rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa boleh terjadi dan nyata dalam kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan dampingi apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan mereka. Biarlah Tuhanlah yang menyatakannya di dalam kasih seturut dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam masa pergumulan, berbeban berat. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Kami tahu
Tanpa Tuhan mereka tidak sanggup. Tetapi kami tahu dan kami yakin kuasa Tuhanlah dan kekuatan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk dapat bertahan dan berjalan di dalam penderitaan mereka. Kami ingin Tuhan, Engkau ikut campur tangan, hapuskan setiap air mata penderitaan mereka, kuatkan dan tenangkanlah hati pikiran mereka, sehingga mereka sanggup melihat kenyataan dan juga sanggup melihat karya dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bukalah jalan bagi mereka sehingga mereka boleh berjalan dengan bersukacita karena Tuhan selalu mendampingi dan mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Amin.